Aku pengen nanya ke Kristen dulu. Mm-mm. Surga itu Mm-mm. berlaku, yang surga Kristen berlaku untuk semua umat atau hanya untuk Kristen saja? Sebenarnya sekali lagi ya, Hmm. kekristenan tidak menyelamatkan. Artinya begini, bagi siapa surga itu berlaku dari perspektif Kristen, Hmm. tentunya adalah ketika orang itu percaya. Karena Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oke. Artinya, barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Jadi, ketika orang hidup dalam Tuhan, apapun agamanya, ketika Hmm. hidup dalam Yesus, maka itu adalah jalan untuk menuju ke surga. Berarti Berjumpa kembali teman-teman. Pada saat ini kita mau mengomentari apa yang dikatakan oleh pendeta atau pastor itu ya, Marcel ya, pendeta Marcel di podcastnya Densu atau Denis Sumargo, yang di sana juga hadir Felix Xiao gitu, mualaf. Saya merasa bahwa ini bagus ya untuk ditanggapi, oleh karena pendeta Marcel ini terlalu pede ya untuk menyampaikan surga dalam perspektif Kristen. Tetapi bukan karena dia pede menyampaikan itu yang saya maksud, tetapi salah dalam menyampaikan ajaran Kristen. Dia katakan di sana bahwa kekristenan tidak menyelamatkan. Kekristenan tidak menyelamatkan. Lalu ada kata-kata di sana bahwa surga itu berlaku bagi mereka yang percaya gitu ya. Lalu dia mengatakan barang siapa percaya kepadaku atau dia gitu, segala macam, seolah-olah itu kata-kata Yesus, sebenarnya bukan. Itu yang disampaikan oleh kitab Yohanes 3:16. Lalu dia mengatakan ketika orang hidup dalam Tuhan atau percaya Yesus, maksudnya apapun agamanya pasti masuk surga. Atau ketika mereka di dalam Yesus, apapun agamanya, mereka pasti menuju, ada jalan pada mereka menuju surga. Ibarat tiket katanya dia gitu. Kalau Anda tonton video itu lebih lanjut. Bagi saya ini kata-kata yang salah teman-teman ya. Ngawur dan berpotensi menyesatkan ya. Orang Kristen yang tidak belajar maksudnya. Kenapa saya katakan demikian teman-teman? Pertama, dia mengatakan bahwa kekristenan tidak menyelamatkan. Ini ngawur ya, menyesatkan. Pendeta Marcel ini tidak paham itu definisi atau kata Kristen ya. Apa itu definisi kata Kristen? Jadi seseorang yang berargumen itu dia wajib hukumnya memulai dari definisi apa yang ditanyakan. Jangan terlalu cepat menjawab tapi tidak tahu apa-apa gitu maksudku. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26, kita baca di sana bahwa mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
Kristen atau pengikut Kristus, dari kata Yunani Kristianos atau Kristianoi, teman-teman ya. Nah, itu artinya bahwa Kristen adalah pengikut Kristus. Berdasarkan itu, apakah agama Kristen tidak menyelamatkan? Ya, apakah agama Kristen tidak menyelamatkan? Oleh karena mereka percaya Kristus dan mereka itu adalah pengikut Kristus. Atau ada komunitas Kristen yang di dalamnya tidak ada Kristus? Ya, tentu ada. Ya, saya paham bahwa memang ada orang-orang Kristen yang mengaku demikian, tetapi Kristus yang mereka percaya adalah Kristus yang lain ya. Misal Yesusnya Sabellianisme, Yesusnya Yehova, Yesusnya Arianisme dan lain-lain yang juga banyak dalam komunitas Kristen Sekiraba-raba itu ya. Mereka tidak paham apa-apa tapi sudah mengajar orang dengan versi Kristusnya mereka yang tidak jelas. Tetapi itu bukan alasan atau satu alasan mengatakan bahwa Kristen tidak menyelamatkan. Kenapa? Oleh karena definisi yang saya katakan tadi. Ya, bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Bagaimana mungkin pengikut Kristus yang mengikuti Kristus itu mereka tidak selamat? Itu mustahil, terkecuali mereka yang tidak sungguh-sungguh atau Kristen KTP ya, seperti mualaf-mualaf itu. Dan kalau kita baca Kisah Rasul pasal 26 ayat 28 ya. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau meyakinkan aku menjadi seorang Kristen atau Kristianos. Ya. Nah, berdasarkan ayat itu teman-teman, ini jelas bahwa komunitas Kristen eksklusif, berbeda dari yang lain. Kenapa? Oleh karena Kristus ada di dalamnya. Jadi Raja Agripa itu berusaha menolak mereka. Kenapa? Karena mereka percaya Kristus. Komunitas itu tidak dibiarkan oleh mereka gitu, teman-teman, di abad pertama. Nah, kalau agama Kristen yang di dalamnya ada Kristus tidak menyelamatkan, lalu untuk apa agama Kristen itu tetap eksis dari abad pertama sampai sekarang? Ya, untuk apa itu? Jadi apa yang dikatakan oleh Pendeta Marcel ini sebenarnya itu kata-kata yang spontan ya, mungkin dia tidak paham apa-apa. Mungkin juga dia gugup dengan Felix Xiao. Ya, itu. Mungkin saja, teman-teman ya. Yang pertama ya. Yang kedua, dia katakan bahwa ketika orang hidup di dalam Tuhan, artinya percaya Yesus, apapun agamanya ya pasti masuk surga. Apapun agamanya pasti masuk surga, teman-teman. Ya, hidup dalam Yesus apapun agamanya tetap masuk surga. Nah, ini juga ngawur ya, ngawur yang kedua, teman-teman. Nah, agama-agama tidak hanya mengajarkan ajaran-ajaran yang secara umum dipahami orang. Atau prinsip-prinsip umum lah. Semisal kita wajib menghormati orang lain segala macam. Bukan. Ya, tetapi hal yang paling mendasar dalam prinsip iman. Dan mereka memiliki tujuan masing-masing. Dan apa yang disebut pendeta itu tadi sebagai surga ya, termasuk tujuan masing-masing itu adalah surga. Nah, semisal Islam tidak mungkin pada saat yang sama percaya surga Kristen, itu mustahil, itu kontradiksi logis. Atau Yahudi pada saat yang sama punya konsep surga sendiri tetapi percaya juga surga Kristen. Ya, atau Buddha. Ya, atau Hindu. Ya, atau mereka percaya konsep Islam punya konsep keselamatan sendiri. Ya. Yahudi punya konsep keselamatan sendiri, Buddha punya konsep keselamatan sendiri, tapi pada saat yang sama mereka percaya konsep keselamatan Kristen untuk masuk surga. Itu mustahil, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita baca juga dalam Matius pasal 24,
Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, ya. Kamu tidak bisa mengabdi sekaligus pada Allah sekaligus pada Mammon. Dua agama yang berbeda, tapi kamu percaya pada konsep orang Kristen, lalu kamu diselamatkan. Itu ngawur. Jadi apa yang dikatakan oleh pendeta Marcel ini ngawur, ya, jelas ngawur, teman-teman. Ya. Dan apa yang dia katakan ini juga argumennya ini gugur, ya, pada prinsip-prinsip agama-agama yang ada di dunia inilah istilahnya, atau yang Anda kenal agama-agama gitu. Nah, itu bantahan yang kedua. Lalu bantahan yang ketiga adalah epistemologi agama. Agama disebut sebagai satu agama itu bagaimana? Dan apa yang membuat agama-agama itu beda dari agama yang lain, ya? Semisal, Islam itu percaya bahwa Muhammad nabi terakhir, ya. Yesus bukan Tuhan atau Yesus bukan Allah, ya, dan lain sebagainya. Itulah kenapa Islam itu atau mereka yang beragama Muslim itu berbeda dari Kristen. Lalu Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Nah, lalu pendeta Marcel datang dengan berkata bahwa kita bisa tukar tambah ini unsur-unsur yang ada di dalamnya ini, yang membentuk eksklusivitas di dalam agama-agama itu. Kita bisa tukar tambah. Ini ngawur, ya. Ini tidak boleh, teman-teman, karena ini sudah menyangkut pada prinsip-prinsip yang paling hakiki, ya, paling fundamental, ya, paling mendasar lah istilahnya, ya. Nah, itu jawaban saya pada pendeta Marcel, ya, supaya tidak sembarangan mengeluarkan ajaran-ajaran yang aneh-aneh gitu. Untuk Marcel, ya, pendeta Marcel ini, saya tidak tahu nama lengkapnya, ya. Tapi yang saya maksud itu orang yang ngomong, ya, yang menjelaskan sama Deddy Sumargo itu, ya. Untuk Marcel, pendeta Pastor Marcel, pendeta lah. Tapi karena saya biasa memanggil orang sekira-berapa sebagai Plaster, ya sudahlah. Nah, untuk Marcel silakan belajar, ya, baru mengajak dan mengajar dan mengeluarkan kata-kata tentang iman Kristen. Ya, belajar baru mengajar, ya. Baru Anda mengeluarkan kata-kata. Jangan terlena dengan popularitas. Jangan terlena dengan popularitas, apalagi sifat-sifat yang mengarah ke pluralisme dan lain sebagainya. Itu akan mengacaukan. Bukan masalah kita tidak toleransi, tapi memang itu berpotensi untuk menyesatkan. Tetapi silakan pelajari dan belajar sungguh-sungguh iman Kristen. Jangan asal bicara gitu, maksud saya. Nah, terakhir saya membacakan pada kita 1 Korintus pasal 10 ayat 12, ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Demikian, semoga video ini bisa sampai kepada Pastor Marcel. Oke. Oh my God! Wow! Iya, lu belajar di kandang kebo. Kesimpulannya adalah orang yang tidak membayar persepuluhan ini bukan ngancam saudara, tapi memang sudah disediakan blok di neraka. Ya apa boleh buat, dapur api dan lautan api dan belerang. Kaulah pendeta paling goblok di muka bumi.